Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kali ini kami akan membahas tentang upaya preventif dan promotif IMS terhadap premenopause. Sebelum saya lanjut, saya perkenalkan diri dulu. Saya sendiri Hikmawati dari kelas Polman. Kali ini saya berlaku sebagai moderator. Adapun narasumber saya sebanyak 3 orang. Yang pertama Ibu Farida, yang kedua Ibu Nawira, dan yang ketiga Ibu Hairia. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada para narasumber untuk menjelaskan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farida dari kelompok 6 dari kelas Polman. Premenopause adalah periode sebelum, selama, dan setelah menopause. Periode ini terjadi dengan onset yang tiba-tiba. Usia menopause Amerika Serikat 52 tahun, Indonesia rata-rata 48 sampai 50 tahun. Premenopause periode ketika tubuh wanita mengalami transisi alami menuju menopause yang menandai akhir tahun reproduksi. Penyebab premenopause adalah 1. Selama transisi, hormon estrogen progesteron akan tidak stabil. Kedua, merupakan bagian alami dari proses penuaan. Ketiga, seiring penurunan jumlah dan kualitas sel telur dalam ovarium akan terjadi penurunan estrogen berkelanjutan. Keempat, suatu gejala yang muncul diakibatkan oleh penurunan hormon estrogen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang preventif dan promotif IMS terhadap premenopause. Adapun materi yang kami paparkan yaitu tentang diagnosa perimenopause, yang kedua komplikasi, ketiga pengobatan perimenopause, yang keempat pencegahan perimenopause, yang kelima adalah kebutuhan pada masa perimenopause. Yang pertama yang akan kami jelaskan, diagnosa perimenopause. Perimenopause adalah proses bertahap yang tidak dapat diagnosa dengan satu tanda gejala saja, tetapi dokter menanyakan berapa usia, siklus menstruasi, dan gejala perubahan tubuh yang dialami pada saat berapa lama gejala berlangsung. Kemudian yang kedua, komplikasi yang dapat terjadi pada perimenopause adalah pendarahan menstruasi hebat yang dapat terjadi lebih dari 7 hari atau lebih dan dapat mengakibatkan anemia. Yang ketiga adalah pengobatan. Terapi yang pertama adalah terapi pengganti hormon atau bentuk pil estrogen tempel pada kulit. Yang kedua, estrogen vagina dalam bentuk krim atau tablet yang dimasukkan ke dalam vagina. Yang ketiga adalah antidepresi. Yang keempat adalah gabapentin. Kemudian yang keempat, pencegahan perimenopause. Pencegahan perimenopause adalah bisa dilakukan dengan makan makanan yang sehat, hindari alkohol dan kafein. Yang ketiga, olahraga teratur. Kemudian aktivitas fisik secara teratur. Kemudian materi yang kelima yaitu adalah kebutuhan pada masa perimenopause. Kebutuhan gizi pada masa perimenopause yaitu yang dibutuhkan adalah kebutuhan energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, air, dan serat. Demikianlah pemaparan hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan mengenai kebutuhan aktivitas fisik dan olahraga pada masa premenopause. Latihan dan olahraga pada masa ini
dapat memperlambat terjadinya penurunan massa tulang dan kekuatan otot. Apabila dilakukan secara teratur, dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kebugaran. Manfaat olahraga antara lain: 1. Melancarkan aliran darah. 2. Meningkatkan kualitas tidur. 3. Meningkatkan daya tahan tubuh. 4. Memperkuat dan melenturkan otot dan sendi. Selanjutnya, prinsip latihan dan olahraga. 1. Dilakukan secara teratur 3 kali seminggu. Pilih olahraga yang disenangi dan bervariasi. Hindari olahraga yang berat. Selanjutnya, jenis aktivitas fisik dan olahraga yang baik pada masa premenopause antara lain berjalan-jalan santai, melakukan aktivitas fisik, berenang, jogging, dan senam aerobik ringan. Selanjutnya, kebersihan diri. Untuk menghindari terjadinya infeksi pada vagina, saluran kencing, dan kulit, maka kebersihan diri harus dijaga. Selanjutnya, pendidikan dan konsultasi, antara lain perubahan yang terjadi pada premenopause dan kebutuhan yang diperlukan pada premenopause, serta tanda-tanda bahaya yang mungkin terjadi pada premenopause, makanan yang dibutuhkan, aktivitas dan olahraga yang harus dilakukan, penggunaan hormon. Demikianlah pemaparan kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.